Laga pembuka Milan di Serie A musim ini bermain di kandang Sampdoria dan Milan berhasil menang 0-1 lewat gol Brahimi Diaz. Kita bahas pertandingan semalam di mana Sampdoria cukup merepotkan ya, sangat merepotkan, terutama lini tengah Milan di babak pertama sangat kalah, bahkan bisa dibilang empat penyerang Sampdoria bisa merepotkan Milan, menekan terus menerus. Ada di sisi kanan ada Kandreva, di sisi kiri Damsgaard, dan dua strikernya, striker utama adalah Quagliarella dan second strikernya Gabbiadini. Itu sangat merepotkan, sangat mobile, terutama pemain muda, salah satu yang bermain baik di Euro tahun ini ya, Damsgaard. Coba bermain di Milan tuh keren banget harusnya. Itu Sampdoria. Pertandingan yang cukup menyulitkan Milan, terutama dari segi penyerang Sampdoria ya. Nah, kita bahas Milan. Sebenarnya Milan juga mempunyai banyak peluang, bisa mencetak lebih dari 1 gol jika mereka lebih tenang di depan gawang dalam penyelesaian akhir, maupun kerjasama di pertahanan Sampdoria ya. Kita bahas dari lini belakang. Kiper ya, Mike Maignan itu bermain oke, cukup baik, walaupun kita butuh waktu buat menilainya apakah bisa mengganti Donnarumma atau enggak. Cuman dari sisi karakter dilihat dari pertandingan pertama kemarin, dia cukup berani bermain, memainkan bola, dia ikut terlibat dalam permainan, passing-passingnya oke, refleksnya juga oke. Semoga ini bisa berlanjut. Kalau performanya bisa berlanjut di pertandingan kedepannya, ya kita nggak akan terlalu kehilangan Donnarumma harusnya. Sekarang lini belakang, Tomori Kjaer tampil cukup baik, terutama Kjaer memberikan ketenangan, dan Tomori itu cara memotong bolanya itu beberapa kali tackle sambil menjatuhkan badan, dan itu cukup oke ya, terutama di mempressing beberapa dua penyerang Sampdoria ya. Kjaer mempressing Quagliarella, dan Tomori mengunci Gabbiadini kemanapun diikuti, dan itu sangat sukses. Dua back sayap Milan, Calabria bermain sangat bagus, asisnya juga dari dia, sangat disiplin saat bertahan juga, mulai dewasa sebagai kapten. Di sisi kiri Hernandez ya, seperti biasa bukan performa terbaiknya, masih sangat sering memaksakan dribbling, sekali hampir blunder ya, bola dia direbut hampir menjadi gol, untung tidak terjadi. Ya semoga Hernandez bisa kembali percaya diri dan lebih bisa tahu kapan dia harus benar-benar dribbling, kapan harus buang bola, kapan harus crossing, timingnya harus kembali seperti yang dulu. Lini tengah, by the way, Pioli bermain dengan 4-2-3-1, dua di lini tengah itu sebagai double pivotnya itu memasang Tonali dan Krunic. Ini harusnya menjadi pembuktian Tonali ya jika ingin masuk timnas Italia. Dan di pertandingan pertama kemarin bermain cukup bagus, sangat tenang, passingnya oke, agresivitasnya juga oke. Dengan ditemani pemain selevel Krunic, cukup bagus sebenarnya kemarin Tonali. Dan Krunic, dapat satu peluang syuting depan gawang, enggak gol. Bermain di lini tengah sering kehilangan bola, itu sangat berbahaya lagi, sangat berbahaya. Krunic bermain sebagai DM, karena dia sering kehilangan bola, itu sangat berbahaya sekali. Untung lini belakangnya cukup sigap, dan mungkin di beberapa momen ya menjalankan tugasnya dengan sosok lah,
mungkin kalau sepak bola bermain dengan 10 pemain, dia nggak akan bermain dalam pertandingan semalam. Babak kedua untung Benazir masuk menggantikan Brahimi Diaz, dan dia lebih aman lah jika ditaruh lebih depan, jangan sebagai gelandang bertahan. Dan itu sangat beda jauh ya ketika dua gelandang bertahannya Krunic dan Benazir. Istilahnya lebih aman lah, kalaupun dia hilang bola masih ada dua pemain gelandang bertahan. Oke, ke lini gelandang serangnya Brahimi Diaz seperti biasa bermain masih sangat belum matang ya, walaupun mencetak gol itu juga syutingannya ketepis, cuman bolanya masih masuk. Secara penetrasinya juga seperti masih sama-sama kayak musim lalu. Sebenarnya menurut saya sih dia masih belum, untuk tim sekelas Milan menggantungkan harapan kepada Brahimi Diaz sebagai playmaker sih menurut saya sangat perjudian yang sangat besar. Walaupun dia Brahimi Diaz sangat bertalenta, tapi masih belum meyakinkan kapan dia harus dribbling, kapan dia harus passing. Kadang timing passingnya itu pas Leo udah dalam posisi offside, dribblingnya itu bisa dihentikan lawan walaupun menghasilkan pelanggaran buat Milan, cuman membuang momentum menurut saya Brahim Diaz. Untuk sayap kiri Leo udah cukup oke, cukup matang, syutingan di babak pertamanya juga cukup oke, cuman namanya pemain muda kita tidak bisa harapkan ya, mungkin kadang dia bermain oke banget, kadang dia juga drop performanya. Salemaker ya so-so ya, walaupun nggak bermain nggak bermain bagus, cuman dengan tidak membuat blunder ya oke lah, berani mau maju dan mau bertahan juga. Tapi balik lagi, tim sekelas Milan nggak bisa bergantung dengan pemain seperti itu, harus ada pemain baru. Semoga Maldini akan mendatangkan pemain ya, karena bursa transfer juga belum ditutup. Dan penyerang tidak ada Ibrahimovic, ya jelas pilihan utama kepada Giroud. Giroud itu pemain yang sangat senior, matang, dan dia kematangannya terlihat ya, dan tidak egois, dan dia bermain memang sebagai tim, bermain untuk tim. Performa pelatih juga cukup oke ya, momentum pergantiannya juga jelas ya. Brahimi yang belum matang memang, di menit-menit beberapa menit sebelum lumayan cukup lama, masih belum pertandingan berakhir, diganti oleh Benazir dan Krunic maju ke depan. Terus pergantian lainnya Leo, pemain muda, juga diganti sama Rebic, oke. Terus dia itu sempat mengganti Salamaker dengan pemain baru Florenzi, masih belum kelihatan, dan memasukkan kapten Romagnoli menggantikan Calabria. Nah, setelah Romagnoli masuk, nah ini yang saya suka, Pioli bereksperimen dengan bermain dengan 3-5-2. 3 lini belakang ada Romagnoli di kiri, di tengahnya Kjaer, dan di kanannya Tomori. Back sayapnya itu Florenzi, sayap kanan, sayap kirinya itu back kirinya itu Hernandez. Dua pivotnya Tonali dan Benazir, gelandang serangnya Krunic, duet lini depannya Rebic dan Giroud. Kenapa saya senang Pioli mencoba 3-5-2? Karena posisi kita Milan sudah unggul, dan itu aman saat bertahan, karena saat bertahan itu bisa 5 pemain. Dan menurut saya itu lebih aman daripada formasi 4-4-2. Lebih baik 3-5-2, karena stok pemain seperti Florenzi itu sangat, dan Salemaker itu sangat bisa bermain sebagai wingback. Dan saat Milan udah unggul atau lawan tim lebih agresif, tim lebih bagus dari Milan, bisa bermain dengan formasi itu. Untuk bursa transfer semoga akan ada penambahan, karena
Milan tidak bisa bergantung, tim sekelas Milan yang bermain di 3 kompetisi, Champions League, Serie A, dan Coppa Italia, tidak bisa bergantung dari beberapa pemain muda seperti Brahim Diaz, Tonali, Leo, Salemaker. Untuk lini belakang sih cukup oke, sudah komposisinya sudah pas, ada pemain senior, ada pemain muda, dan rotasinya juga, benchnya juga tidak begitu buruk, cukup bagus. Lini tengah mungkin jika Bakayoko jadi itu akan lebih bagus, karena kita nggak tahu masa depan Kessie bertahan atau tidak. Dan ini selalu sayap kanan ya, kalau tidak Ilicic, semoga Bernardo Silva jadi, karena kalau Bernardo Silva kan bisa bermain di Bernardo Silva dan Ilicic bisa bermain di playmaker, belakang striker maupun sayap kanan. Jika dua-duanya jadi, cukup untuk Milan bisa mempunyai harapan berjuang di Liga Serie A untuk juara, dan di Champions League juga mungkin berbicara banyak. Tapi balik lagi, ini baru pertandingan pertama, bursa transfer masih terbuka. Semoga pemain-pemain yang seperti Bernardo Silva, Bakayoko, Ilicic jadi masuk Milan. Optimis bisa menyambut musim ini. Thank you.